Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan buku ensiklopedia salat jilid pertama setelah minggu yang lalu kita libur. Dan sekarang kita akan kembali ke poin 25 tentang membaca tasyahud. Pertemuan sebelumnya kita sempat membaca apa saja bacaan yang dibaca ketika duduk tasyahud. Dan yang dimaksud di sini adalah tasyahud akhir. Apa yang dibaca? At-tahiyatulillah wa salatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah. Terus sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mulai dari at-tahiyatulillah sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya adalah yang dibaca sholawat. Ada di halaman 295. Yang dibaca adalah Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Kemudian kita disunahkan untuk meminta perlindungan dari 4 hal. Ada di halaman 297. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam terus sampai dengan wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu kita disunahkan untuk menambah dengan doa-doa. Ada di halaman 298. Ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr dan seterusnya. Ada doa Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran dan seterusnya. Ada doa ketiga, keempat. Ada doa yang sering kita dengar, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di halaman 300. Terus sampai yang kita sudah baca kemarin, poin ke-10 atau doa ke-10 di halaman 303. Mungkin yang tidak mengikuti kajian ini sebelumnya belum memahami atau mungkin perlu membolak-balik yang mana halamannya. Ya. Sehingga kesimpulannya begini. Duduk tasyahud akhir yang dibaca adalah tahiyat, sholawat, meminta perlindungan dari 4 hal ditambah dengan doa yang lain. Oke? Berhadiah. Siapa yang 2 minggu lalu waktu kita baca buku ini belum hafal doa kecuali tahiyat dan sholawat, setelah ikut kajian dalam 2 minggu terakhir ini mencoba menghafal doa perlindungan 4 hal dan doa yang 1 sampai 10, entah yang manapun dari 10 itu. Ada? Yang mana yang tadinya antum belum hafal? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Tadinya cuma membaca sampai doa perlindungan 4 hal. Ada yang lain? Tadinya belum doa apa, sekarang sudah doa apa, Pak? Bapak menghafal dalam 2 minggu ini? Nah, maksud saya yang dalam 2 minggu ini berusaha menghafal setelah kajian. Berarti antum dalam 2 minggu ini menghafal. Ada lagi? Nanti setelah kajian ketemu di dekat mobil. Saya kasih coklat dari Arab, tidak ada di Indonesia. Dan yang sudah saya kasih, mereka bilang ada lagi enggak? Karena enak. Itu suka coklat. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lihat catatan kaki
nomor 190. Catatan kaki nomor 190 adalah riwayat yang memuat bacaan tahiyat yang sudah dibahas di atasnya. Bacaan at-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan lafaznya ada pada Al-Bukhari. Dia menceritakan, jika kami sholat bersama Nabi SAW, dahulu kami biasa mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi. Semoga keselamatan untuk Allah dari hambanya. Ya, padahal Allah itu adalah keselamatan itu sendiri. Assalamu ala Jibril wa Mikail. Assalamu ala fulan wa fulan. Ini yang dulu kami baca. Maka Nabi bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, fa inna allaha huwas salam. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, karena Allah itulah keselamatan. Maka ganti. Hendaknya yang kalian ucapkan adalah at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa innakum idza qultum asaba kulla 'abdin fis samai aw bainas samai wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Kata Nabi SAW, mulai sekarang ganti. Ucapkan segala kehormatan itu milik Allah, juga segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa kalian ucapkan demikian? Sebab jika kalian mengucapkan salam tersebut, akan sampai kepada setiap hamba Allah yang saleh, baik di langit maupun di bumi. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, ya, yang tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad adalah hamba dan utusannya. Selanjutnya hendaklah dia memilih doa yang disenanginya untuk dipanjatkan. Ini yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Dalam lafaz Muslim disebutkan, "Tsumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa." Kemudian hendaklah dia memilih doa yang dikehendakinya untuk dipanjatkan. Begitu. Ini tadi dalil atau riwayat yang memuat bacaan tahiyat. Selanjutnya di catatan kaki nomor 191, coba dilihat. Jika menghendaki seseorang yang mengerjakan sholat boleh meragamkan tasyahud. Karena bacaan tasyahud itu ada macam-macam. Yang pertama adalah bacaan tasyahud berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud yang sudah lewat tadi, baru saja dibaca. Dan ini merupakan hadis yang paling sahih dalam masalah tasyahud. Berikutnya ada riwayat juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lafaznya sebagai berikut. Ini sepertinya yang banyak kita hafal dulu waktu di SD. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Karena saya bacanya yang di atas jadi terbelebet ya. Saya terbiasa bacanya yang Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Artinya, segala kehormatan, segala pengagungan, dan segala kebaikan hanya milik Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Hadis riwayat Muslim.
Di situ tidak ada HR titik. Nanti dikasih HR titik. Ya. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi teman-teman, bacaan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ini adalah bacaan tasyahud yang diperbolehkan dan merupakan salah satu alternatif dikarenakan ini riwayat Muslim. Berarti ya, ini perlu juga dikoreksi perkataan sebagian teman-teman yang terburu-buru. Ada sebagian orang yang mungkin terburu-buru, semangatnya tinggi dalam menegakkan sunnah, lalu mereka mengatakan bacaan tahiyat itu yang benar at-tahiyatulillah wa salatu wa thayyibat. Yang kita hafal dulu dari SD ada mubarakatus itu tidak ada. Padahal itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ya. Kadang kita dapat ada sebagian orang yang mengatakan at-tahiyatu mubarakatus salatu wa thayyibatulillah. Ini bacaan yang intinya sebaiknya ditinggalkan. Padahal itu adalah bacaan yang benar dari Nabi. Kemudian tasyahud yang ketiga bisa juga dibaca berdasarkan hadis Abu Musa al-Ash'ari. Lafaznya at-tahiyyatut thayyibat as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya, segala kehormatan, segala kebaikan, dan semua pengagungan hanyalah milik Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim. An-Nasai memberikan tambahan, dan Abu Dawud yaitu wahdahu la syarikalah. Bacaan tasyahud yang keempat adalah bacaan yang ada pada riwayat Ibnu Mas'ud. Tapi ada tambahan wahdahu la syarikalah. Kemudian bacaan yang kelima adalah bacaan berdasarkan riwayat Umar Ibn Khattab yang bunyinya at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatus salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sampai seterusnya. Ini semua adalah bacaan tasyahud. Boleh catat dekat-dekat situ. Ada perkataan dari Ibnu Mas'ud bahwa mereka sebagian sahabat mengubah bacaan at-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi diubah menjadi assalamu ala nabi tanpa dhamir ka, alaika dan ayyuha, itunya dihilangkan dengan menghilangkan ka dan ayyuha, berubah menjadi assalamu ala nabi. Itu mereka lakukan setelah Nabi wafat. Bedanya di mana, teman-teman? Perhatikan. Assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan untukmu wahai nabi. Ada engkau, yang dituju adalah Nabi yang dulu biasanya ada di depan. Setelah Nabi wafat, maka salawat kepada Nabi ini sudah tidak ada engkaunya lagi, karena Nabi sudah tidak ada di hadapan mereka. Maka mereka mengganti menjadi assalamu ala nabi, semoga keselamatan untuk Nabi tanpa engkau wahai, karena Nabi sudah tidak ada di hadapan mereka. Ini bisa didapatkan keterangannya di buku para ulama. Adapun para ulama kontemporer seperti buku Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani memuat bacaan ini, memuat bacaan Assalamu ala Nabi. Dulu saya cerita, dulu saya ketika pertama kali ngaji,
Saya diajak ke toko buku, kemudian saya dapati sifat sholat Nabi Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Katanya ini recommended, bagus nih. Ya, maka saya beli. Dan di situ saya baca ada bacaan Assalamu ala Nabi yang berdasarkan ijtihad sebagian sahabat, mereka menghilangkan ka dan ayyuha dikarenakan Nabi sudah tidak ada di hadapan mereka. Dikarenakan Nabi sudah tidak ada di hadapan mereka. Nah, jadi sejak saat itu saya ubah juga bacaan yang saya hafal, Assalamu alaika ayuhan Nabi. Saya jadikan Assalamu ala Nabi. Cukup lama saya pakai bacaan Assalamu ala Nabi ini, sampai kemudian saya dapati di salah satu kajian masyayikh bahwa Assalamu ala Nabi itu ijtihad sebagian sahabat. Sedangkan Assalamu alaika ayyuhan Nabi itulah yang Nabi ajarkan terlebih dulu di masa hidupnya beliau. Dan mengucapkan sebagaimana yang diajarkan Nabi lebih utama ketimbang mengikuti ijtihad sebagian sahabat. Maka boleh saja kita mengucapkan Assalamu ala Nabi. Tapi kalau ada yang bertanya, mana yang lebih utama Ustaz? Assalamu ala Nabi ataukah Assalamu alaika ayyuhan Nabi? Maka jawabannya Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Karena itulah yang original dari Nabi. Sedangkan Assalamu ala Nabi itu ijtihad sahabat. Berikutnya adalah bacaan sholawat. Bacaan sholawat. Di halaman berapa tadi? 295. Yang kita praktekkan di pertemuan 2 minggu lalu hanyalah sholawat yang merupakan sholat paling lengkap dari Nabi. Bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang paling lengkap dari Nabi. Tapi sholawat dari Nabi itu juga ada riwayat-riwayat yang lain. Ada di catatan kaki nomor 193. Salawat kepada Nabi SAW ini dalam beberapa riwayat ada beberapa macam, yaitu yang pertama hadits Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana bersalawat kepada kalian, wahai Ahlul Bait, karena Allah telah mengajarkan kita bagaimana memberi salam. Beliau SAW menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Dan disebutkan juga hadits Ka'ab terdahulu di dalam kitab Al-Anbiya dari kitab Sahihul Bukhari. Yang kedua, hadits Ka'ab bin Ujrah yang lain. Dia bercerita, sesungguhnya Nabi SAW pernah keluar menemui kami dan kami pun bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana memberi salam kepadamu. Tetapi bagaimana kami harus bersalawat atas dirimu? Beliau SAW menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah merahmati keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia. Yang ketiga hadits Abu Mas'ud Al-Ansari yang di dalamnya disebutkan, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat atas dirimu, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana kami harus bersalawat atas dirimu? Rasulullah SAW pun terdiam sampai kami berharap kami tidak menanyakannya. Kemudian beliau SAW bersabda, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Wassalamu kama pada alimtum. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah merahmati keluarga Ibrahim. Dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia di alam semesta.
Adapun salam seperti yang telah kalian ketahui. Jemaah bisa lihat ada tadi lafaz bunyinya fil alamina. Fil alamin ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, maka ini juga sebenarnya bisa dibaca sama seperti kasus yang awal tadi, ya. Kok nggak seperti yang biasa terdengar kata-kata mubarokatus, ini kok kayak buku SD terbitan Gunung Agung, gitu ya. Mereka nggak lihat dulu riwayatnya sehingga langsung dihukumi, oh ini berarti tidak sahih. Padahal ternyata sahih. Sama juga ketika kita sering dengar kajian, kok nggak ada fil alamin. Ustadz itu nggak ada yang bacanya fil alamin innaka hamidum majid. Terus tiba-tiba langsung dihukumi apa? Oh itu nggak sahih pasti karena ustadz kita nggak ada yang praktekkan. Padahal ternyata kalau dilihat riwayatnya ada di riwayat Muslim. Ya, maka jangan terburu-buru dalam mengatakan oh ini tidak sahih, ini sahih, ini tidak sahih, ini sahih. Sebelum kita betul-betul ketahui dan kita cek terlebih dahulu dasar-dasarnya. Maka bacaan yang ada fil alamin innaka hamidum majid itu juga dari Nabi SAW. Riwayat 4. Yang keempat, hadis dari Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami harus bersalawat atas dirimu? Beliau SAW menjawab, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajih wa dzurriyyatih, kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala azwajih wa dzurriyyatih, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad, kepada istri-istri dan keturunannya, sebagaimana engkau telah merahmati keluarga Ibrahim, dan berilah berkah kepada Muhammad, kepada istri-istri dan keturunannya, sebagaimana engkau telah berkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lafaz di atas adalah miliknya. Yang kelima, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami pernah bertanya, wahai Rasulullah, ini salam kepadamu, lalu bagaimana kami harus bersalawat atas dirimu? Beliau SAW menjawab, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad abdik wa rasulik, kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Yang artinya, ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, hamba dan Rasulmu, sebagaimana engkau telah merahmati Ibrahim, dan berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kami bertanya, bagaimana kami harus bersalawat atas dirimu? Beliau SAW menjawab, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah memberi rahmat dan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta engkau maha terpuji lagi maha mulia. An-Nasai dalam kitab Amalul Yaum Walailah dinisbatkan kepada Ibnul Qayyim di dalam kitab Jala'ul Afham kepada Muhammad bin Ishaq al-Saraj. Kemudian dia mengatakan sanad hadis ini sahih dengan syarat Saikhani, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Yang di dalam kurung adalah milik As-Saraj. Lihat kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Coba mari kita praktekkan bacaan tahiyat ini. Tahiyatnya, sholawatnya, kemudian perlindungan dari 4 hal, ya. Kemudian nanti kita coba ambil 1 atau 2 bacaan tambahan sebelum salam. Tapi tidak usah lihat bukunya. Nah, teman-teman mejem-mejem. Terserah mejem kah atau ngelihat ke lantai kah? Sama-sama. Mulai dari at-tahiyatulillah. 1, 2, 3. At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa yang pendek kemarin? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada juga yang baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Ada 10 model bacaan yang kemarin diberikan alternatif di dalam buku ini. Sekarang kita lanjut yang terakhir, bagian dari sholat setelah membaca tasyahud akhir atau membaca tahiyat akhir adalah mengucapkan salam. Ada di halaman 304. Sedangkan di buku bahasa Arab ada di halaman 221. Kata penulis, "Tsumma yusallimu ala yaminihi wa shimalihi qailan assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah." Coba dibaca. Poin ke-26, mengucapkan salam. Salam ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang artinya, semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Saya beri catatan dulu. Tadi ada catatan kan yang Assalamu ala Nabi. Saya bilang itu bisa coba dibaca-baca di sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani. Berikut ini keterangannya, tambahan juga di situ. Juga saya dapatkan di sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani. Bisa catat di dekat situ. Syekh Al-Albani termasuk yang berpendapat bahwa salam itu bisa dengan 4 model. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi model pertama ada wabarakatuhnya. Model kedua sebagaimana yang ada di buku ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Model ketiga yang kanan sampai warahmatullah, yang kiri cuma sampai alaikum. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Sedangkan model keempat, Assalamualaikum saja, ke kanan dan tidak ke kiri. Bisa diperhatikan? Ada berapa model? 4. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. 1. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ini yang paling banyak kita dengar. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Model keempat, Assalamualaikum. Dan model keempat ini yang paling banyak bikin bingung. Model keempat ini karena cuma Assalamualaikum. Jadi jamanya, mana ini warahmatullahnya? Ini ke kanan, ke kiri apa ke kanan aja ya gitu. Setelah nunggu beberapa saat, kok imamnya nggak baca lagi, baru orang satu persatu. Itu tidak? Pernah mengalami enggak? Sudah pernah? Bingung. Dan sebenarnya tidak apa-apa. Ini juga pelajaran bahwa sebenarnya salam itu wajibnya hanya ke kanan. Sedangkan ke kiri hukumnya sunnah. Sehingga sebagian ulama kita juga menegaskan bahwa apabila ada orang
dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, baru mau noleh ke kiri ternyata buang angin, maka sholatnya sah. Dikarenakan salam yang kiri itu bukanlah kewajiban. Coba dibaca lanjutannya. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, jika kami mengerjakan salat bersama Rasulullah SAW, kami ucapkan, semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, berdasarkan apa kalian mengisyaratkan tangan kalian seakan-akan ia seperti ekor kuda yang selalu bergerak. Cukuplah bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangan di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan di kirinya. Ada riwayat dari Jabir bin Samurah, dulu kami biasa kalau sholat bersama Nabi, kami pakai angkat tangan gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tangannya dikasih isyarat ke saudaranya yang di kanan dan kirinya. Maka Nabi SAW menegur mereka. Nabi mengatakan, alamatu mi'una bi'aidikum. Berdasarkan apa? Kenapa? Kok kalian mengisyaratkan tangan kalian juga? Apa yang harusnya dilakukan? Innama yakfi ahadakum an yad'a yadahu ala fakhidhi. Sebenarnya cukup tangannya tetap di atas paha. Kemudian salam. Jadi tangannya tidak usah diangkat. Bisa jadi juga hadis ini termasuk yang secara tegas bisa menjadi hadis larangan yang dilakukan sebagian orang ketika mereka salam, wajahnya noleh ke kanan, tangannya juga buka ke kanan. Wajahnya noleh ke kiri, tangannya buka ke kiri. Nanti kita bisa tanya juga, alamatul iman bi aidikum. Ngapain kalian kok beri isyarat dengan tangan kalian? Yang jelas tidak kita dapat di sunnah Nabi SAW. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya ketika salam ke kanan, tangannya buka ke kanan. Ketika salam ke kiri, tangannya buka ke kiri. Ini tidak ada sunnahnya. Malah yang ada Nabi mengingkari perbuatan sebagian sahabat yang memberi isyarat pakai tangan. Begitu. Lanjut. Dari Abu Ma'mar, bahwasanya ada seorang amir yang ada di Makkah mengucapkan salam 2 kali. Maka Abdullah bertanya, dari mana kamu memperoleh sunnah seperti ini? Al-Hakam di dalam hadisnya mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengerjakannya. Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, dia bercerita, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sehingga aku melihat putih pipinya. Berpaling ke kanan dan ke kiri tidak ada masalah sama sekali dalam hal itu. Perkataan, aku lihat Nabi SAW memberikan salam ke kanan dan ke kiri sampai aku lihat putih pipinya. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW itu ada duduk di depan, karena posisi sebagai imam, kemudian beliau salam, maka salamnya tidak cuma begini. Sudutnya itu bisa dibilang 90 derajat. Makanya kelihatan apa? Pipi. Sebagian orang ada yang kalau salat gini. Ya tanda ya, kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak betul-betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya betul-betul ke kanan dan betul-betul ke kiri. Begitu. Dan wallahu alam, saya juga belum mendapati ada keterangan-keterangan sejauh ini tentang yang kepalanya itu ini, apa ini? Menunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official
baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Mia, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut Mia, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Jemaah yang dirahmati Allah, berarti di dekat poin tentang salam tadi ada catatan tentang 4 model salam, dan catat juga bahwa salam yang kanan itu yang wajib, sedangkan salam yang kiri itu yang sunnah. Juga perlu dicatat bahwa apabila seseorang buang angin setelah dia selesai mengucapkan salam ke kanan, maka sholatnya tetap dianggap sah. Catat yang keempat, poin yang keempat yang juga perlu dicatat adalah bahwa pipi itu bisa sampai terlihat orang di belakangnya, sehingga pandangan kita kira-kira 90 derajat ke kanan dan 90 derajat ke kiri. Bukan cuma sekedar noleh seadanya sehingga tidak begitu tampak pipinya. Nah, ada yang mau bertanya? Yang pada saat salawat ada tambahan Sayyidina Muhammad, itu ada nggak? Waktu sholawat adakah bacaan Sayyidina? Tadi dari semua sholawat yang kita baca ada sekitar 6 riwayat yang ini dibaca di dalam sholat, maka tidak ada bacaan Sayyidina. Tidak ada Sayyidina. Tapi kalau kita bacanya bukan dalam konteks sholat, bolehkah? Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu anak Adam dan tidak bermaksud berbangga. Nabi adalah penghulu seluruh anak Adam dan Nabi tidak membanggakan hal itu. Dan Nabi mengucapkan kata sayyid, ana sayyidu. Aku adalah sayyidnya. Begitu juga ketika ada seorang laki-laki, dia terluka, lalu dia berada di atas hewan tunggangannya. Nabi dan sebagian orang-orang yang merupakan rakyat kampungnya dia melihat dia akan turun, maka Nabi mengatakan, ayo berdiri, bantu sayyid kalian. Dan Nabi mengucapkan orang itu sebagai sayyidnya. Maka pendapat yang lebih kuat insya Allah, ini yang saya dengar dari Syekh Sa'ad Asy'ari. Beliau mengatakan untuk bacaan sholawat maka tidak ditambahkan dengan Sayyidina. Alasannya adalah karena memang bacaan-bacaan sholawat di dalam sholat tidak ada riwayat yang sahih yang mengucapkan Sayyidina. Tadi kita sudah baca riwayat-riwayatnya. Adapun di luar dari sholat seperti mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bolehkah? Jawabannya insya Allah boleh. Begitu. Bisa dipahami? Sekali lagi, bacaan Sayyidina untuk salawat di dalam salat, maka ini tidak ada riwayat yang memuatnya. Adapun di luar dari konteks salat, seperti pembicaraan biasa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ini insya Allah boleh. Ada pertanyaan? Kapan menurunkan telunjuk? Boleh setelah innaka hamidum majid, boleh sesudah salam. Pertanyaan? Tidak ada. Saya nanya terakhir, selain akhi, siapa nama itu lagi? Selain akhi Lutfi, siapa yang dalam 2 minggu terakhir mencoba untuk menghafalkan bacaan, entah bacaan perlindungan dari 4 hal, entah bacaan yang setelah perlindungan 4 hal? Ada?
Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah sampaikan di kajian ini bahwa usahakan untuk bisa menghafal, karena kita kajian tentang sholat ini tujuannya bukanlah untuk sekedar tahu, tapi untuk bisa diamalkan dalam sholat kita sehari-hari. Maka usahakan dalam seminggu ke depan, kalau teman-teman sudah paham dan sudah hafal at-tahiyatulillah, sudah sampai innaka hamidum majid, dan sejauh ini baru sampai di situ, maka tambahlah lagi bacaan perlindungan dari 4 hal. Saya pernah berikan tipsnya. Tipsnya adalah karena ini perlindungan 4 hal, teman-teman bisa cicil satu hal. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Itu aja dulu. Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kalau sudah hafal, tambah lagi. Wa min adzabil qabr. Diulang-ulang-ulang. Nanti insya Allah mungkin 2 hari, 3 hari hafal sudah. Bacaan apa? Perlindungan dari 4 hal. Kalau ini juga sudah hafal, maka coba tambah lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau sudah tambah ini, coba tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu. Dan seterusnya. Begitu. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.